Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, yang mengajar prakarya kali adalah Ustazah Indah ya. Untuk bab pertama yang akan Ustazah sampaikan yaitu tentang usaha kerajinan limbah bahan kertas. Nah, yang pertama, perencanaan usaha kerajinan limbah bahan kertas nanti dibedakan menjadi dua, yaitu ide dan peluang usaha. Yang kedua, penyusunan rencana usaha. Yang kita bahas yang pertama yaitu peluang, ide dan peluang. Nanti ada limbah sendiri, nanti dibedakan menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik berarti berasal dari ini ya, dari makhluk hidup yang bisa cepat membusuk. Kalau yang anorganik yaitu yang berasal dari limbah-limbah yang tidak dapat membusuk. Nah, limbah terbesar yang dikeluarkan atau yang sering digunakan oleh manusia yaitu adalah limbah kertas ya, yang sudah tidak terpakai. Contohnya ada koran bekas. Koran bekas yang sudah lewat tanggal terbitnya sering ditelantarkan begitu saja. Sebagian besar digunakan untuk pembungkus makanan, pembungkus paket dan hal lainnya. Dan nantinya dan berakhir di tempat sampah. Beberapa fakta mengenai limbah kertas yaitu yang pertama, jumlah konsumsi kertas di Indonesia tahun 2006 adalah 5,96 juta ton. Ya, berarti sangat banyak sekali itu pada tahun 2006. Yang kedua, dalam sebuah program cleaning day yang diadakan oleh sebuah perusahaan sumber energi di daerah bisnis Kuningan, Jakarta, nah yang rumahnya Jakarta ini, khususnya Kuningan, terkumpul sampah kertas yang tak terpakai sebanyak 2 ton. Jumlah sampah yang dihasilkan sekitar 30-40%. Terus, yang ketiga yaitu konsumsi kertas di Indonesia terus meningkat 1 kg per tahun atau setara dengan 220.000 ton. Dengan itu, maka Indonesia membutuhkan pembangunan satu pabrik kertas yang baru setiap tahunnya menyusul lahapnya konsumsi kertas dalam negeri yang begitu banyaknya. Bayangkan, dalam 1 tahun Indonesia itu harus mempunyai satu pabrik untuk mengolah limbah pabrik itu. Nanti bayangkan dari tahun 2006 sampai 2020 seperti ini. Terus yang keempat, kapasitas produksi kertas lainnya adalah kertas koran, yaitu jumlahnya 750.000 ton. Kertas sakraf yaitu 0,4 juta ton. Kertas bungkus 92.000 ton. Kertas sigaret bungkus kertas itu ada 64 ton. Kertas tisu 312.000 ton. Dan kertas yang lainnya itu ada 13,5 ribu ton. Nah, berdasarkan data yang saya sampaikan tadi, terlihat penggunaan kertas secara berkala menghasilkan limbah yang tidak sedikit, ya, berarti sangat banyak. Haruskah limbah kertas yang melimpah itu berakhir begitu saja di tempat sampah? Yang kemungkinan tempat sampah sendiri itu tidak akan bisa menampung, iya nggak seperti saat ini? Apalagi di Klaten ya, di Klaten itu tempat pembuangan sampah itu ada beberapa titik, ada 3 titik. Dan kemarin sempat diboikot, tidak diperbolehkan untuk membuang sampah lagi, dikarenakan beberapa hal, ya, karena pengolahannya yang tidak begitu signifikan. Terus jalan yang dilaluinya juga membuat itu rusak ya. Nah, sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita peduli terhadap lingkungan. Nah, sebagai generasi muda, harusnya kita itu mempunyai ide kreatif yang unik. Berawal dari ide yang kreatif dan unik, nah, proses daur ulang yang dapat kita, prosesnya tadi kita bisa dengan daur ulang. Daur ulang tidak hanya dapat menambah nilai manfaat dan keindahan, ya, dari barang yang kita hasilkan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonominya. Berikut hal-hal yang dapat diperhatikan dalam menciptakan produk kreatif. Yang pertama, ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen. Yang pertama harus diminati oleh konsumen. Yang kedua, produk kerajinan itu harus dapat memenangkan persaingan. Jadi semakin banyak orang yang mendaur ulang, pasti kita juga akan memerlukan persaingan juga ya, idenya harus unik. Yang ketiga, ide dalam pembuatan
penggunaan sumber-sumber produksi kerajinan. Yang ketiga, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen. Jadi konsumen tuh kalau kita kasih hasil karya kita tapi cuma itu saja, biasanya konsumen itu akan cepat bosan. Dengan mengambil ide dari benda-benda hias dan fungsional, limbah kertas dapat dibuat sebagai kerajinan seperti kerajinan bingkai foto, bingkai cermin, hiasan dinding, dan kerajinan tangan lainnya. Nah, bisa kalian lihat di video di YouTube tentang kerajinan limbah dari bahan dasar kertas bekas ya. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya, nanti di video yang berikutnya, nanti Ustazah akan ulas kembali ya. Untuk kita lanjutkan. Terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi pertanyaan di bawah ini ya. Komen nanti ya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.